Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Yang siap diberkati, boleh angkat tangan dan sama-sama dalam nama Yesus kita berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan amin. Haleluya. Amin. Semua pasti sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Diberkati Tuhan, awet muda. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Amin. Baik, pagi ini saudaraku, saya khotbah satu rema, yaitu apa? Percaya dan menerima saja. Ini prinsip dalam Injil Yesus Kristus. Hanya percaya dan menerima. Mari baca sama-sama. Kurang keras. Masker jangan menghalangi Anda membaca. 1, 2, 3. Iya, hanya percaya dan menerima. Saudara, yuk kita lihat. Dalam Galatia 5 pasal 4 dikatakan demikian. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Yesus. Saudaraku, betapa bisa Anda bayangkan orang bekerja, orang pelayanan, jadi pendeta, jadi gembala, jadi bisnismen, tapi di luar kasih karunia Yesus. Yang ada letih lesu, berbeban berat, penat, stres. Bahkan kita beberapa kali mendengar terjadi di Amerika. Karena pekerjaan yang paling buat stres itu gembala. Ada banyak beberapa gembala di Amerika yang bunuh diri karena nggak kuat menahan. Ada juga yang meninggalkan pelayanan, meninggalkan penggembalaan karena nggak kuat. Why nggak kuat? Karena saudaraku, mereka mengharapkan ya kebenaran oleh karena melakukan aturan-aturan. Tahukah saudara bahwa 4.300 agama dan kepercayaan di seluruh dunia itu mirip dengan hukum Taurat. Yang berbicara tentang kamu harus begini, kamu upayakan begini, kamu harus berbuat ini, kamu harus lakukan ini. Sementara hanya satu Injil Yesus Kristus yang mengatakan Yesus sudah melakukan ini bagimu, Yesus sudah menyelesaikan ini bagimu, Yesus telah melakukannya bagimu. Amin. Nah, karena Yesus sudah, dan sudah. Bagian kita apa? Hanya percaya dan menerima. Maka firman Tuhan berkata, kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Oleh apa? Tentang upaya kamu, tentang apa yang kamu mau lakukan, tentang apa yang kamu mau perbuat. Kamu akan lepas dari Kristus. Kristus gak ngefek dalam hidupmu. Kristus gak ngefek dalam bisnismu. Kristus gak ngefek dalam rumah tanggamu. Gak ada efeknya. Dan kamu menjalani hidup, menjalani bisnis, menjalani pelayanan, saya sebagai gembala, di luar kasih karunia. Betapa menyedihkan kalau kita melayani Tuhan, saya melayani Tuhan di luar kasih karunia Kristus. Saya akan lelah, saya akan capek, saya akan berbeban berat. Nah Bapak Ibu, saya bagikan minggu lalu dalam Roma 5 ayat 17, gak usah dibuka, percaya saja ada. Bahwa oleh karena dosa Adam, satu manusia Adam, kita semua menjadi pendosa di dalam Adam. Kita berasosiasi ke Adam. Sehingga manusia dalam kandungan ibunya pun dia sudah manusia berdosa. Mungkin kita berkata nggak adil dong. Adam yang bikin dosa, kenapa gue jadi ikut berdosa? Konsep ini berlaku di seluruh dunia.
Saya kasih contoh, tim sepak bola Indonesia tanding. Dan waktu dia menang di luar negeri, kita yang nggak tahu siapa pelatihnya, siapa pemainnya, kita ikut bangga. Kenapa? Indonesia menang. Saya juga ikut menang. Padahal Anda nggak pernah main. Tapi waktu Indonesia kalah, kita juga ikut kalah. Nah, hal yang sama, karena satu Adam, seluruh manusia dosa menjalar. Maut menjalar. Kematian menjalar. Tetapi konsep ini dipakai Tuhan untuk membenarkan saudara. Dengan satu perbuatan benar Yesus, saudara dan saya menjadi orang benar. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saudara dan saya menjadi orang benar di dalam Yesus. Sekarang kita berasosiasi bukan lagi kepada Adam, tapi kepada Yesus. Saudaraku, setelah Anda dan saya terima Yesus lahir baru, apakah saudara dan saya nggak berbuat dosa lagi? Kita masih mungkin berbuat dosa, tapi dosa bukan lagi habitat kita. Amin. Ikan Anda keluarin dari akuarium, taruh di meja, ya Pak Brimob, bisa hidup nggak itu ikan? Bisa, kok nggak bisa? Bapak jangan marah begitu. Bisa, tapi nggak lama Pak Brimob. Ngeleper, lama-lama apa? Mati. Dia harus ditaruh lagi di akuarium. Karena habitat ikan di dalam air, bukan di meja. Kalau di atas meja namanya ikan goreng, saudaraku. Betul apa betul? Setuju? Sama. Anda dan saya yang hidup dalam kasih karunia Kristus, Anda dan saya tidak lagi di bawah hukum Taurat dan dosa tidak lagi berkuasa atas saudara. Amin. Mungkinkah saudara dan saya masih jatuh dalam dosa? Mungkin. Tapi dosa bukan habitat kita. Amin. Justru kasih karunia bukan lisensi untuk kita berbuat dosa. Tapi kasih karunia adalah kuasa untuk kita menang atas dosa. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang membuat saudara dan saya lepas dari Kristus bukan lagi dosa kita. Saya nangkap nggak? Dulu Adam lepas dari Allah karena dosa. Kemudian satu perbuatan benar Yesus, kita menjadi orang benar. Nah, setelah Anda dan saya di dalam Yesus, saudaraku, Anda dan saya coba hitunglah sejak Anda lahir baru sampai sekarang. Berapa kali Anda berdosa? Anda berontak orang tuamu. Kamu suami bohongin istrimu. Kamu istri bohongin suamimu. Ditanya uang masih ada enggak? Enggak ada, supaya uang suaminya ngasih lagi. Itu kan bohong, saudara. Betul enggak? Anda tahu bahwa, makanya saudaraku nanti minggu depan saya akan khotbah, sengat maut adalah dosa. Dan musuh terakhir yang dikalahkan Yesus, maut. Sengat maut adalah dosa, bisa maut adalah dosa. Maksudnya apa? Saudara, Anda lihat, kita ini lebih ini karena makanya saya mau Anda lewat firman ini Anda dimerdekakan. Kenapa? Gini loh saudaraku, kita ini manusia lebih cenderung percaya pada berita negatif. Saudara, begitu selembar kertas antigen, orang itu begitu percaya. Kenapa enggak begitu percaya berita baik dari Tuhan Yesus? Betul enggak? Itu kecenderungan dosa. Coba Bapak Ibu, ada sebuah amplop ditujukan kepada ayah saudara, ditulisin di amplop rahasia. Anda sebagai anak penasaran, pengen ngintip, betul enggak? Ya toh ya. Siapa yang pernah ngintip? Lakukan. Angkat tangan. Rumput, dilarang injak rumput. Kita sengaja nginjak rumput. Ini karena apa? Sengat dosa adalah mau. Betul apa betul? Halo, orang tua kita udah bilang, jangan pacaran dulu ya. Sebelum tamat SMA, sengaja kita tamat SMA. Sebelum tamat kita udah pacaran. Ya toh iya. Merokok itu membahayakan. Kenapa orang kok udah tahu pengen ngerokok? Penasaran apa iya sih? Apa iya sih? Itu dia. Maka saya berdoa, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran ini memerdekakan saudara. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Oke. Nah, jadi saudaraku, yang membuat saudara dan saya lepas dari Kristus. Bukan Anda jatuh dalam dosa. Sekali lagi, kamu lepas dari Kristus. Yang membuat kamu lepas bukan waktu kamu jatuh dalam dosa. Karena apa? Dosa bukan habitat kita.
Artinya bukan habitat. Lu nggak mau, nggak bisa lama-lama di sana. Ikan nggak bisa lama-lama di meja. Ikan harus kembali ke tempat air. Habitatnya adalah air. Betul Pak, betul? Iya. Bisa hidup Pak ikan di meja, tapi geleper-geleper lama. Demikian juga. Kalau kita, saudaraku, berbuat dosa, kita pasti, karena itu bukan habitat kita. Kita pengen cepat kembali ke habitat kita. Yaitu kita di bawah hukum kasih karunia. Bukan di bawah hukum Taurat. Dan dosa tidak menguasaimu. Penyakit, kemiskinan tidak lagi berkuasa atasmu. Kamu under grace, bukan under law. Roma 6 ayat 14 ayatnya. Yaitu apa? Under grace, bukan under law. Oke. Tapi kita bisa lepas dari Kristus kalau, ini perhatikan, kita kembali lagi ke hukum Taurat. Jadi kalau saudara kembali ke hukum Taurat, Anda lepas dari Kristus, alias Kristus gak ngefek dalam kehidupanmu. Kristus gak ngefek dalam bisnismu. Kristus gak ngefek dalam kesehatanmu. Kalau kamu berpikir, apa sih hukum Taurat? Gini loh, aku bisa begini karena aku berbuat, aku upayakan, aku lakukan. Nah, kalau itu prinsip hukum Taurat adalah tentang apa yang saudara dan saya buat. Supaya aku selamat, aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Supaya aku sukses, aku harus begini, aku begini, aku begini. Supaya aku sembuh, aku sehat, aku harus begini, aku begini. Semuanya ceritanya kita yang menjadi pusatnya. Bukankah itu hukum Taurat? Allah berkata kepada bangsa Israel, kalau kamu dengan setia melakukan ini, maka kamu akan begini. Saudaraku, maka khotbah mimbar-mimbar hari ini masih ada. Mimbar yaitu apa? Hukuman, ancaman, dan iming-iming. Itulah hukum Taurat. Kamu akan lepas, artinya apa? Kristus gak ngefek, gak berpengaruh dalam hidupmu. Wajar, pantas. Begitu banyak orang stres, begitu banyak hamba Tuhan stres, begitu banyak orang-orang Kristen pengusaha stres. Karena dia berpikir dengan upayanya, dia bisa begini. Anda nggak ngandalkan kasih karunia Tuhan. Hari ini saya jamin begitu Anda mengerti ini, Anda dengar. Dengar khotbah-khotbah saya minggu lalu lagi. Anda dengerin, Anda akan lihat. Waktu kasih karunia engkau hidup dalam kasih karunia. Wow, dahsyatnya luar biasa. Dalam Yohanes 6 ayat 28 sampai 32. Mereka bertanya kepada Tuhan. Apakah yang harus kami lakukan untuk menyenangkan Allah? Dalam versi FHYH, ya, dalam versi TB, apa yang harus kami kerjakan? Mengerjakan kehendak Allah? Mana? Coba versi Alkitab terjemahan baru. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kembali ke FHYH. Apa yang harus kami lakukan untuk membuat Allah senang? Bapak Ibu, ini orang-orang Yahudi, ribuan orang datang kepada Yesus bertanya ini. Background ayat ini dimulai dari pada waktu Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan, cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Dan sisanya berapa keranjang Pak Ridwan? Pak Ridwan, berapa keranjang? Hah? 28, jangan nambah-nambahin Pak. Berapa? Berapa Pak Brimob? 12. Kenapa sisa Pak Brimob? Karena Bu Brimob nggak ikut. Kalau Bu Brimob ikut dibawa itu saudaraku. Saudaraku, ini setelah mujizat ini mereka tanya pada Tuhan. Yesus, apa yang kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Nah, saudaraku, mereka berpikir, pasti Yesus akan menjawab, kamu harus doa puasa. Kalau agama seberang 30 hari, kamu harus 30 kali 30. Berapa hari itu? 900 hari. Oh, kamu harus begini, harus begini. Mungkin mereka berharap Yesus jawab itu. Apa yang harus kami lakukan supaya Tuhan senang? Apa yang harus kami lakukan supaya Tuhan berkenan sama saya? Apa yang Yesus jawab? Ayatnya mengejutkan. Kita lihat. Inilah kehendak Allah. Baca sama-sama.
Percayalah kepada Yesus yang diutus Bapa. Cuma satu kok. Yang keras dong baca apa? Percayalah. Tuh. Nggak dibilang, kamu mau selamat? Amalmu harus banyak. Kurangi dosa, banyakin amal. Tiap jam 1 malam, kamu harus bangun. Dan tidurlah di atas paku. Enggak kan? Loh iya saudara. Itu 4.300 agama ada yang mengajari begitu. Yesus cuma nenteng, simple. Kamu tanya pekerjaan apa yang membuat Tuhan senang? Iya. Enggak ada yang lain. Percayalah kepada aku yang diutus Allah. Percayalah kepada Yesus yang diutus Tuhan. Kenapa? Karena orang nggak percaya. Jadi kata bertobat artinya apa? Percaya Yesus. Waktu Anda percaya Yesus, Anda selamat. Amin. Yesus nggak ngomong, tinggalin dosamu dulu. Enggak. Percaya dulu. Waktu kamu percaya Yesus, kamu under grace. Maka kamu under grace. Hukum Taurat, dosa nggak menguasai kamu lagi. Dosa bukan lagi habitat orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Terus saudaraku. Mereka berkata, no, ini orang-orang nih, benar saudara ya, mirip-mirip kita juga. Kita ini masih nggak puas dengan jawaban Yesus. Protes lagi, tunjukkanlah kepada kami lebih banyak mujizat. Kalau engkau menghendaki kami percaya bahwa engkau adalah Mesias. Maksudnya Yesus ngomong gini, apa yang harus kami lakukan supaya kami layak, kami berkenan kepada Allah? Yesus bilang, percaya kepadaku, aku Mesias. Mereka nantang. Tunjukkan mujizat lebih banyak lagi. Saya mau kasih tahu. Apakah mujizat lebih banyak? Karena apa? Karena baru buat mujizat 5 roti 2 ikan. Mereka nuntut lebih banyak lagi dong. Kasih ke kami mujizat. Kami akan percaya. Kalaupun Yesus kemudian bikin mujizat lagi. Sehari 1000 kali. Tetap orang-orang seperti ini gak akan percaya. Kenapa? Yuk kita lihat. Berilah kami roti dengan cuma-cuma setiap hari. Seperti yang diberikan pada nenek moyang kami ketika mereka berjalan melintasi padang gurun. Terus, seperti tertulis dalam kitab suci, Musa memberikan roti dari sorga kepada nenek moyang kami. Wih, saudaraku, Yesus diajak debat Alkitab ini. Betul nggak? Makanya saya bilang, jangan jadikan firman Tuhan Alkitab pohon pengetahuan. Jadikan pohon kehidupan. Kamu akan hidup. Kalau pohon pengetahuan tuh gini, tukang protes-protes aja nih. Debat aja, saudaraku. Nggak ada percayanya, cuman debatnya aja yang kuat. Ini lebih cocok jadi anggota DPR nih orang-orang seperti ini. Bener gak, saudaraku? Ya, Yesus berkata, tuh aja Yesus negasin. Bukan Musa yang memberikan kamu roti, nenek moyangmu roti, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti. Dan sekarang, Yesus bilang lagi, ia menegaskan, lihat saya, ia yaitu Tuhan menawarkan kepadamu roti yang sejati, roti hidup. Siapa itu? Aku, kata Tuhan. Akulah roti hidup itu. Tapi sekali lagi mereka nggak percaya. Paulus dalam hal menjaga kekudusan, dia jauh lebih kudus dari kita dalam hal perbuatan. Tapi nggak selamat. Sampai dia percaya pada Yesus, dia selamat. Artinya, saudaraku, pertobatan artinya Anda mempercayai Yesus. Anda menerima Yesus. Itu kata bertobat, saudara. Oke, next. Kisah Rasul. Nah, oke, sebentar. Jadi, tadi pertanyaan tadi. Apa yang harus kami lakukan? Supaya Tuhan berkenan. Supaya Tuhan senang. Jawabannya apa? Percaya. Sekarang, contoh yang kedua. Kisah Rasul. Kita lihat Kisrul 16. Ayat 30. Ini cerita Paulus dan Silas di penjara di kota Filipi. Kepala penjara bukan orang Yahudi, orang gak kenal Tuhan, orang penyembah dewa-dewa, saudaraku. Ia mengantar mereka. Ini ceritanya penjara Filipi goncang, gempa bumi. Paulus Silas, saudaraku, belenggu-belenggu lepas. Kepala penjara ketakutan. Kemudian dia bertanya, udah jangan takut, kata Paulus. Akhirnya singkat cerita, kepala penjara mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Pertanyaannya, supaya aku selamat. Apa sih yang dicari orang? Selamat. Betul? Orang kenapa beragama? 4.300 agama ada di seluruh dunia dan kepercayaan. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya selamat. Sama, kepala penjara Filipi ini udah penyembah dewa. Udah banyak dewa dan dia, saudaraku, dia nggak ada kedamaian. Maka dia tanya kepada Paulus dan Silas, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lihat baik-baik, Paulus Silas nggak ngomong gini, kamu mau selamat? Iya. Tinggalkan tugasmu sebagai kepala penjara yang suka mukulin orang. Aku tahu kamu suka menyesah orang-orang tahanan. Iya Pak, betul Pak. Tobat lo. Dongok lo. Enggak. Paulus nggak ngomong begitu. Halo? Apa yang Paulus katakan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan. Tuh, percaya. Kurang keras apa? Lebih keras lagi apa? Percaya. Anda mau selamat? Loh, keselamatan itu mujizat terbesar, Om. Itu hanya Anda bisa dapatkan dengan percaya. Percaya kepada Yesus Kristus, nggak ada Tuhan lain. Yang olehnya kamu bisa selamat, hanya percaya Dia Mesias. Dengan begitu kamu selamat. Nah setelah kamu metanoia, kamu percaya Yesus. Saya percaya, orang yang begitu percaya Yesus, dia akan bermetamorfosa. Amin. Hidupnya berubah. Dulu tukang, saudaraku, nyuri, tukang kibul, tukang nipu. Saya percaya engkau akan metamorfosa. Dulu pelit, bin kikir, bin medit. Saya percaya Anda akan metamorfosa. Dulu pemarah, jadi penyabar. Saya percaya kita akan bermetamorfosa. Amin. Setelah kita percaya. Dengarkan, mujizat terbesar kita bisa dapatkan hanya dengan satu kata, kita percaya. Apalagi mujizat keuangan, Anda yang masih terikat dengan hutang-hutang hari ini. Apalagi mujizat kesembuhan, apalagi mujizat finansial yang Anda perlukan. Saya mau kasih tahu saudaraku, apa yang kamu mau, apa yang harus aku kerjakan Pak, supaya aku dipulihkan keuanganku, rumah tanggaku, kesembuhanku, kesehatanku. Jawaban saya sama, percaya dan menerima. Percaya dan menerima. Waktu kamu percaya dan menerima, kamu akan lihat mujizat terjadi. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu, apakah kata Tuhan Yesus tadi, percaya saja. Waktu kamu pikirkan, itu akan mempengaruhi hidupmu. Kamu akan lihat ginjal yang baru, Tuhan taruh. Jantung yang baru, lever yang baru, kesembuhan, mujizat keuangan terjadi. Pak, semudah itu? Iya. Semudah itu? Iya. Maka saya nggak stres. Apa yang saya lakukan? Saya melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Tuhan yang buat pertumbuhan. Santai. Mau bangun gedung. Ya udah, ini proyek Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih dananya. Kalau enggak ya berhenti pembangunan, selesai. Kenapa harus dipikirkan? Pusing sampai kepala botak. Tanpa gitu aja kepala saya udah mulai rambut, udah mulai tipis, apalagi begitu-begituan. Stres. Cepat tua. Betul nggak? Coba Anda lihat, karena saya gini nyantai, awet muda. Kemarin saya pingpong, tanya Kristus saudaraku, 7 game masih kuat. Sampai orang pada yang lain udah, Pak saya udah gak kuat Pak, jangan lagi Pak. Ada saudaraku, umur masih muda, saya terus kuat. Saya bilang, pingpong selesai, masih berani lagi ya, yuk futsal, ayo kalau mau. Kalau dia nanti, oke Pak, yaudah kamu yang main, saya nonton. Gampang aja saudaraku. Saya nggak bisa futsal. Oke. Apa jawaban Paulus dan Silas kepada kepala penjara Filipi? Percayalah. Bilang kiri kananmu, apa problemmu hari ini? Apa yang harus kamu lakukan? Bilang kiri kanan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa penyakitmu? Apa masalahmu? Mujizat apa yang kau perlukan? Apa yang harus kamu lakukan untuk menerima mujizat itu? Jawabannya cuma satu, apa? Percaya. Terima aja. Dan saudaraku, kalimat ini biar masuk. Seperti tadi kamu, coba. Saya mau tanya, Anda tadi ngetawain Bapak yang tadi saya ceritakan. Coba kalau surat keputusan dokter tes antigen itu ada pada Anda. Positif. Anda pasti juga akan telepon saya.
Pak, tolong Pak Agung. Minimal WA, tolong Pak doakan Pak. Doakan Pak. Ketakutan akan, dia bilang gini, Pak benar Pak yang Bapak khotbahkan. Ketakutan, kekhawatiran merampas banyak hal. Begitu saya takut, saya khawatir, dada langsung sesak, kepala langsung pening. Udah kebayang kalau aku mati istri anakku bagaimana? Tuh lihat saudaraku. Kenapa terlalu jauh berpikir? Santai saja bro. Paulus digigit ular beludak, dia nggak langsung mikirin. Oh berarti berapa lama lagi aku mati? Nyantai dia. Set. Buang. Amin. Anda yang beberapa kali ibadah, Pak kok khotbahnya gitu-gitu aja sih tentang kitab Roma, tentang ini. Saya mau beritahu. Kita makan di restoran, juga itu aja kok dagingnya. Betul nggak? Ayam, sapi, babi, ikan. Betul nggak? Cuman ini dibikin rica-rica, ini dibikin asam manis, itu aja. Betul, tapi Anda nggak pernah protes? Kok nggak ada kelelawar? Ada di Manado. Betul Pak Moses? Ini jagoan makan kelelawar. Kok nggak ada Batman, nggak ada Scooby-Doo, nggak ada Mickey Mouse? Ada di Manado. Di pulau lain, mungkin di sini kita nggak pernah ada ketemu. Mungkin ada ya, kalau Anda mau tanya, Moses tahu deh tempat-tempat seperti itu. Deh. Di mana tempat kelelawar, Batman, ya, Scooby-Doo, dia tahu, saudaraku. Nah, saudaraku, saya khotbah ini untuk apa? Mungkin hari ini saya kasih asam pedas. Ada asam-asam tapi pedas. Tapi itu akan memerdekakan saudara. Katakan amin. Jawaban Tuhan cuma satu. Jawaban Paulus dan Silas juga satu. Percaya kepada aku. Percaya kepada aku Mesias, Yesus Kristus yang diutus Allah untukmu. Cuma itu kok. Next, saudaraku. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, Paulus Silas langsung beritain firman. Terus ayat berikutnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga kepala penjara dan keluarganya memberi diri. Percaya itu iman. Memberi diri dibaptis itu perbuatan iman. Nah, jadi percaya menerima itu. Anda percaya, ada perbuatan percaya. Yang menyelamatkan Anda percaya. Tapi tindakan iman, perbuatan imannya dibaptis. Kapan? Seketika itu juga. Maka hari ini bagi saudara yang belum dibaptis, baptis itu segera, jangan tunda besok. Hari ini BFA akan menyediakan. Order terserah saudara. Sesuai dengan request saudara. Mau ditenggelamkan 5 menit atau 5 jam. Terserah saudaraku. Ya silakan daftar tuh ke Bu Seli, Pak Eka silakan. Pak Eka siap. Saudaraku membaptis Anda. Mau 5 menit? Udah belum? Belum om. Terus oke. Saudaraku. Bercanda ya. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri. Saya mau nanya, Anda percaya Anda selamat? Anda percaya Anda selamat? Nah, perbuatan iman kita sebagai orang yang diselamatkan, hari ini kita ibadah. Itu. Jadi kita ibadah bukan supaya kita berkenan. Kita udah berkenan. Tindakan imannya, kita beribadah. Anda percaya Anda diberkati Tuhan? Finansial Anda diberkati Tuhan? Tindakan imannya, Anda menabur. Itu perbuatan iman. Anda memberi perpuluhan bukan dalam rangka, supaya aku diberkati. Enggak, itu perbuatan iman. Ya, saudaraku ingat, ya, iman tanpa perbuatan mati. Betul, bukan perbuatan baik yang dimaksud, tapi perbuatan iman. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Ya, terus. Nah, Matius 8 ayat 16 dan 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Terus ayat berikutnya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Siapa yang memikul kelemahan kita? Siapa yang menanggung penyakit kita? Saudaraku, penyakit saudara, kelemahan saudara sudah dipikul oleh Yesus. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan. Dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Saya tutup dengan kitab Kejadian. Perhatikan baik-baik. Abraham diperintahkan Tuhan
untuk menyembelih Ishak di Gunung Moria. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Sedang di tangan Abraham dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di hari yang ketiga Abraham melihat Gunung Moria. Ishak bertanya, "Dedi, kayu so ada, api dan pisau so ada. Mana domba kambing yang mau dikorbankan?" Abraham menjawab, "Tuhan yang menyediakan." Saudaraku, Anda lihat, anak kecil Ishak saat itu kurang lebih umur seharvest 10, 11, 12 tahun. Disuruh memikul kayu. Kalau dia bisa protes betapa beratnya, kenapa enggak bujangnya Abraham disuruh pikul kayu sampai ke atas Gunung Moria. Dan ini naik ke Gunung Moria, memikul kayu. Pisau dan api di tangan Abraham. Tahukah Anda, ini gambaran Bapa di sorga menimpakan kayu salib untuk dipikul di bahu Yesus. Seperti Ishak memikul kayu bakar. Pisau dan api ada di tangan Abraham. Hal yang sama, pisau dan api murka Allah ada di tangan Allah untuk ditimpakan kepada Yesus. Untuk apa? Murka Allah. Murka Allah karena dosa, pelanggaran, kejijikan, kenajisan kita. Maka saudaraku, seperti Ishak naik memikul kayu ke Gunung Moria. Hal yang sama, Yesus memikul salib ke Gunung Golgota. Dan sama-sama saudaraku, di atas Gunung Golgota, api dan pisau murka Allah ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "It finished." Waktu murka Allah sudah terpuaskan, Yesus berkata, sudah selesai, nggak ada lagi murka. Maka dalam New Covenant, dalam perjanjian yang baru, korban lebih besar dari penghukuman. Yesus masih hidup. Saudaraku, mestinya Anda dan saya yang diterkam oleh murka Allah. Mestinya Anda dan saya yang diterkam oleh sakit penyakit, oleh kutuk, oleh kemiskinan, oleh dosa. Halo? Ini berita baik. Halo? Ini berita baik. Kenapa orang begitu terpengaruh dengan satu lembar surat positif COVID? Kenapa Anda enggak begitu terpengaruh dengan berita baik ini? Semua murka Allah, penyakit, kutuk, akibat dosa-dosa kita harusnya menerkam kita. Yesus menghadang dengan tubuhnya di atas kayu salib. Dia menimpa terkaman murka Allah. Api dan pisau. Kayu bakar. Yesus ditaruh di kayu salib. Dibakar oleh murka Allah. Dan pisau membunuh. Ini bicara darah ditumpahkan. Pada waktu dia berkata, "It finished," sudah selesai. Murka Allah sudah selesai. Maka karena murka Allah sudah selesai, saudara dan saya percaya menerima Yesus. Engkau enggak ada lagi di bawah murka Allah. Engkau dan saya enggak ada lagi di bawah penghukuman Allah. Engkau ada di bawah kasih karunia. Maka dosa, sakit, penyakit, kemiskinan tidak lagi bisa menguasai Anda. Karena Anda under grace. Anda di bawah kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Pagi ini, mujizat apa yang Anda perlukan? Bangkit berdiri. Kesembuhan apa yang Anda perlukan? Saya tahu ada banyak orang yang membutuhkan mujizat finansial dalam situasi seperti ini. Mungkin Anda berkata, "Pak, ini suasana pandemi nggak bisa begini." Ingat, berkatmu bukan masalah pandemi atau tidak pandemi. Berkatmu bukan masalah di luar lagi krisis atau tidak. Tapi engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Katakan, "Saya orang yang diberkati Tuhan." Sama seperti Anda selamat. Saya mau tanya, Anda yakin selamat? Anda percaya masuk surga? Anda udah pernah lihat surga? Belum. Kenapa Anda percaya? Hal yang sama. Kalau keselamatan kita bisa terima dengan percaya dan menerima. Kesembuhan, pemulihan keuangan,
pemulihan pekerjaan, bisnis, kandungan yang tertutup jadi terbuka hanya dengan satu kata, percaya dan menerima. Angkat tangan saudara. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahan. Dosa-dosamu dihapus. Apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk menerima mujizat keuangan, mujizat kesembuhan, mujizat lain yang Kau perlukan? Hanya percaya dan menerima. Prinsip dalam Injil Yesus Kristus. Menerima, menerima, menerima. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Angkat tanganmu. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Boleh buka hatimu, angkat tanganmu, percaya saja dan terima. Tiada yang dapat pisahkan. Amin. Ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan. Amin. Yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan. Berikan keselamatan. Haleluya. Kau hadir di setiap langkah. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Angkat tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Haleluya. Kau hadir
Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Injil Yesus Kristus berbicara tentang Dia sudah melakukannya bagi kita. Dia telah menyelesaikannya bagi saudara. Dia telah menguduskan. Dia telah menyempurnakan. Dia telah memberkati. Dia telah menyelamatkan saudara. Bagian kita hanya percaya dan menerima. Injil yang lain, yang bukan Injil, akan mengajar kepada Anda, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Yesus menjawab atas pertanyaan ribuan orang. Perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku berkenan kepada Allah? Percayalah, aku Mesias. Kepala penjara Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus. Untuk keselamatan hanya percaya. Kesembuhan, mujizatmu hari ini juga percaya, menerima. Kamu percaya, kamu sudah menerima. Maka kau akan melihat berkat keuangan, kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidupmu, dalam bisnismu. Baik engkau sadari maupun tidak, itu akan terjadi dengan sendirinya. Yesus mengucap berkat memecah-mecahkan roti. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya, ambil dan makan. Dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan kita. Yesus mengangkat cawan dan berkata, ini darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Inilah darah Yesus yang tertumpah di Golgota. Dia memikul kayu seperti Ishak memikul kayu. Tak berdaya, tapi dia lakukan untuk saudara dan saya. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Dengan hormat pengucapan syukur, ambil dan minum dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu. Biarlah kebenaran ini memerdekakan saudara. Bagian Anda percaya. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Untuk aku diberkati? Percaya, engkau sudah diberkati. Menerima. Apa yang harus kau lakukan Tuhan? Aku lakukan Tuhan supaya aku dapat mujizat. Percaya. Engkau akan terima itu. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini, engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Dan perbuatan iman kami hari ini, kami menabur, kami membawa persembahan kami mengembalikan persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi yang menabur, lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Angkat tangan-Mu, buka hati-Mu, pulanglah dengan selamat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus, menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.